Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi perihal analisis regresi linier berganda beserta uji asumsi klasik untuk data kuesioner di program SPSS. Nah, sebelum saya melakukan praktek di program SPSS, alangkah baiknya kawan-kawan semua harus mengetahui tentang konsep dasar dalam regresi linier berganda dan uji asumsi klasik. Regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, dalam regresi linier berganda, penggunaan variabel independen minimal 2 variabel. Model regresi yang baik harus lolos dalam pengujian asumsi klasik. Sedangkan uji asumsi klasik sendiri merupakan uji prasyarat dalam analisis regresi. Nah, untuk data kuesioner ada 3 uji statistik yang digunakan dalam pengujian asumsi klasik, yaitu yang pertama uji multikolineritas, yang kedua uji normalitas, dan yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas. Nah, di dalam video ini untuk uji multikolineritas menggunakan metode tolerance dan VIF, dan untuk uji normalitas menggunakan 2 metode, yaitu uji PD plot atau biasanya disebut dengan probability plot dan uji Kolmogorov-Smirnov. Lalu yang terakhir untuk uji heteroskedastisitas menggunakan 2 metode, yaitu uji scatter plot dan uji Gletser. Nah, selanjutnya di sini ada contoh kasus dalam analisis regresi linier berganda dengan judul penelitian pengaruh kualitas pelayanan, promosi dan harga terhadap keputusan pembelian di PT AS28 Group. Nah, di dalam judul penelitian ini ada 3 variabel independen, yaitu variabel kualitas pelayanan, variabel promosi, dan variabel harga, dan 1 variabel dependen, yaitu variabel keputusan pembelian. Nah, untuk perumusan hipotesis di sini, untuk hipotesis yang pertama, diduga kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Lalu untuk hipotesis kedua, diduga promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Lalu yang terakhir untuk hipotesis ketiga, diduga variabel harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Nah, langsung saja saya akan menuju ke program SPSS. Di sini saya menggunakan SPSS versi 23 ya kawan-kawan semua. Untuk tabulasi datanya sudah saya input. Nah, di sini data yang saya peroleh dari penyebaran angket kuesioner, di mana dalam penyebaran angket kuesioner tersebut untuk penilaiannya menggunakan skala Likert, yaitu skala 1 sampai skala 5. Nah, skala Likert sendiri merupakan skala ordinal. Nah, di sini datanya sudah saya transformasi dalam bentuk interval, yaitu menggunakan transformasi MSI atau Method Successive Interval. Dan langsung saja saya akan melakukan analisis data, yaitu caranya kita bisa pilih menu Analyze, lalu pilih Regression, selanjutnya pilih Linear. Nah, di sini sudah muncul kotak dialog ya kawan-kawan semua. Pindahkan variabel keputusan pembelian ke kolom Dependent, lalu variabel kualitas pelayanan, promosi dan harga ke kolom Independent. Lalu pilih Statistik, kita checklist pada Collinearity Diagnostic, yang tujuannya untuk memunculkan output uji multikolineritas. Lalu pilih Continue, selanjutnya pilih Plot, kita pindahkan S-Recit ke kolom Y, lalu Z-Pred ke kolom X, lalu checklist pada Normal Probability Plot. Nah, untuk penchecklistan pada Normal Probability Plot tujuannya untuk memunculkan output uji normalitas Probability Plot. Sedangkan untuk S-Recit dan Z-Pred tujuannya untuk memunculkan output scatter plot
pada uji heteroskedastisitas. Lalu pilih continue, selanjutnya pilih save. Kita checklist pada unstandardized residual yang tujuannya untuk memunculkan variabel residual. Lalu pilih continue, selanjutnya pilih OK. Nah, kita minimize dulu outputnya. Nah, di sini sudah muncul variabel baru, yaitu variabel res1 atau variabel unstandardized residual. Nah, variabel inilah yang akan kita uji menggunakan Kolmogorov-Smirnov untuk mengetahui apakah data yang digunakan berdistribusi secara normal atau tidak. Caranya, kita bisa pilih Analyze, lalu pilih Non-Parametric Test, selanjutnya pilih Legacy Dialog, lalu pilih One Sample KS. Nah, di sini sudah muncul kotak dialog ya kawan-kawan semua. Pindahkan variabel unstandardized residual ke kolom sebelah kanan atau ke kolom test variable list, lalu pilih OK. Kita minimize dulu. Nah, selanjutnya saya akan memunculkan variabel baru, yaitu variabel absolute residual. Caranya, kita bisa pilih menu transform, lalu pilih compute variable. Nah, di sini sudah muncul kotak dialog ya kawan-kawan semua. Untuk pengisian pada target variabel, kita bisa isikan dengan ABS res. Lalu di bagian function group, kita bisa pilih arithmetic. Lalu di bagian function and special variables, kita pilih ABS. Kita klik 2 kali. Lalu masukkan variabel unstandardized residual ke kolom numeric expression. Lalu pilih OK. Nah, di sini sudah muncul variabel baru, yaitu variabel absolute residual. Nah, selanjutnya saya akan meregresikan variabel independen dengan variabel absolute residual untuk mengetahui apakah ketiga variabel independen yang digunakan terjadi gejala heteroskedastisitas atau tidak menggunakan uji Gleiser. Caranya, kita bisa pilih menu Analyze, lalu pilih Regression, selanjutnya pilih Linear. Nah, di sini sudah muncul kotak dialog ya kawan-kawan semua. Kita reset dulu aja. Untuk variabel absolute residual, kita pindahkan ke kolom Dependent. Lalu untuk variabel kualitas pelayanan, promosi dan harga, kita pindahkan ke kolom Independent. Lalu pilih OK. Nah, kita minimize lagi outputnya. Nah, tahap yang terakhir, kita akan melakukan analisis regresi linear berganda yang outputnya berisi uji T, uji F, dan koefisien determinasi. Caranya, kita bisa pilih menu Analyze, lalu pilih Regression, selanjutnya pilih Linear. Nah, di sini sudah muncul kotak dialog ya kawan-kawan semua. Kita keluarkan variabel ABS res dari kolom Dependent, lalu masukkan variabel keputusan pembelian ke kolom Dependent, lalu pilih OK. Nah, di sini sudah muncul output uji asumsi klasik dan analisis regresi linear berganda. Nah, untuk output regression yang pertama, kawan-kawan semua bisa fokus pada tabel koefisien. Nah, tabel ini sudah saya copy di file PDF, dan untuk melakukan interpretasi outputnya, kita bisa buka file PDF-nya. Nah, di sini ada hasil output SPSS dan interpretasi uji asumsi klasik. Pada tabel koefisien ini, kawan-kawan semua bisa fokus pada kolom collinearity statistik, yang lebih tepatnya pada kolom tolerance dan VIF. Nah, untuk kriteria pengujiannya, jika nilai tolerance lebih besar dari 0,100 dan VIF kurang dari 10, maka berkesimpulan tidak terjadi gejala multikolinearitas. Lalu untuk analisis datanya, variabel independen memiliki nilai tolerance lebih dari 0,100 dan VIF kurang dari 10, maka berkesimpulan asumsi multikolinearitas sudah terpenuhi atau tidak terjadi gejala multikolinearitas. Nah, di sini pada tabel koefisien untuk variabel kualitas pelayanan memiliki nilai tolerance sebesar 0,974
dan VIF 1,027. Sedangkan untuk variabel promosi memiliki nilai toleransi sebesar 0,505 dan VIF sebesar 1,980. Lalu yang terakhir untuk variabel harga memiliki nilai toleransi sebesar 0,498 dan VIF sebesar 2,008. Nah, ketiga variabel independen yang digunakan memiliki nilai toleransi lebih besar dari 0,100 dan VIF kurang dari 10. Maka berkesimpulan tidak terjadi gejala multikolineritas. Nah, selanjutnya untuk uji normalitas PB-plot atau probability plot pada output SPSS, kawan-kawan semua bisa fokus pada output normal PB-plot of regression standardized residual. Nah, di sini untuk analisis datanya, sebaran data menyebar dan mengikuti garis diagonal, maka berkesimpulan data berdistribusi secara normal. Nah, pada output ini kawan-kawan semua bisa fokus pada sebaran data ini yang mengikuti garis diagonal, maka berkesimpulan data berdistribusi secara normal. Nah, selanjutnya untuk uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, kawan-kawan semua bisa fokus pada tabel one sample Kolmogorov-Smirnov test. Untuk kriteria pengujiannya, jika nilai asimsik two-tail lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan data berdistribusi secara normal. Nah, nilai asimsik two-tail yang didapat sebesar 0,200, maka berkesimpulan data berdistribusi secara normal karena nilai signifikansi yang didapat lebih besar dari 0,05. Nah, selanjutnya untuk uji heteroskedastisitas scatterplot, kawan-kawan semua bisa fokus pada output scatterplot. Nah, untuk analisis outputnya tidak ada pola yang jelas dan sebaran data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0. Nah, ini ya kawan-kawan semua, sebaran datanya berada di atas atau di bawah angka 0, maka berkesimpulan data tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Lalu yang terakhir untuk uji heteroskedastisitas Gleitzer, kawan-kawan semua bisa fokus pada tabel koefisien pada output regression yang kedua. Nah, untuk uji Gleitzer, kawan-kawan semua harus jeli dalam penggunaan variabel dependen, di mana dalam uji Gleitzer, variabel independen harus diregresikan dengan variabel absolut residual. Nah, untuk kriteria pengujiannya, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan data tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, untuk analisis datanya, variabel kualitas pelayanan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,098. Nilai ini lebih besar dari 0,05. Maka berkesimpulan variabel kualitas pelayanan tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Nah, ini ya kawan-kawan semua, nilai signifikansi dari variabel kualitas pelayanan sebesar 0,098. Selanjutnya untuk variabel promosi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,910. Nilai ini lebih besar dari 0,05. Maka berkesimpulan variabel promosi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Lalu yang terakhir untuk variabel harga memiliki nilai signifikansi sebesar 0,867. Nilai ini lebih besar dari 0,05. Maka berkesimpulan variabel harga tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Nah, untuk penarikan kesimpulannya, variabel independen yang digunakan memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Maka berkesimpulan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas atau asumsi uji heteroskedastisitas sudah terpenuhi. Nah, bisa dilihat pada tabel koefisien ini, untuk variabel kualitas pelayanan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,098.
lalu variabel promosi sebesar 0,910, dan yang terakhir untuk variabel harga memiliki nilai signifikansi sebesar 0,867. Nah, ketiga variabel independen yang digunakan memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, berhubung uji asumsi klasik sudah terpenuhi, yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolineritas, maka untuk analisis regresi linear berganda bisa dilakukan, di mana dalam analisis regresi linear berganda terdapat 3 uji statistik, yaitu yang pertama uji koefisien determinasi, yang kedua uji F, dan yang ketiga yaitu uji T. Nah, di mana dalam uji T, uji tersebut biasanya digunakan untuk menarik hipotesis atau biasanya disebut dengan uji hipotesis. Nah, selanjutnya di sini ada interpretasi uji F. Nah, untuk output SPSS-nya, kawan-kawan semua bisa fokus pada output regression yang ketiga. Di mana dalam output regression yang ketiga ini, kawan-kawan semua bisa fokus pada tabel ANOVA. Nah, untuk kriteria pengujiannya, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka berkesimpulan variabel independen berpengaruh signifikan secara simultan atau secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Nah, untuk analisis datanya, nilai signifikansi yang didapat sebesar 0,000. Nilai ini kurang dari 0,05, maka berkesimpulan variabel kualitas pelayanan, promosi, dan harga berpengaruh signifikan secara simultan atau secara bersama-sama terhadap variabel keputusan pembelian. Nah, pada tabel ANOVA ini, kawan-kawan semua bisa fokus pada kolom SIG atau nilai signifikansi, di mana nilai signifikansi yang didapat sebesar 0,000. Nilai ini kurang dari 0,05, maka berkesimpulan variabel independen yang digunakan berpengaruh secara simultan atau secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Nah, selanjutnya untuk uji hipotesis atau uji T, kawan-kawan semua bisa fokus pada tabel koefisien. Dan untuk kriteria pengujiannya, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka berkesimpulan variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Nah, untuk analisis datanya, variabel kualitas pelayanan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,003. Nilai ini kurang dari 0,05, maka berkesimpulan variabel kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap variabel keputusan pembelian. Maka hipotesis pertama diterima. Lalu untuk variabel promosi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai ini kurang dari 0,05, maka berkesimpulan variabel promosi berpengaruh signifikan terhadap variabel keputusan pembelian, yang artinya hipotesis kedua diterima. Lalu yang terakhir untuk variabel harga memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai ini kurang dari 0,05, maka berkesimpulan variabel harga berpengaruh signifikan terhadap variabel keputusan pembelian, yang artinya hipotesis ketiga juga diterima. Nah, pada tabel koefisien ini, kawan-kawan semua bisa fokus pada nilai signifikansi. Untuk variabel kualitas pelayanan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,003. Lalu untuk variabel promosi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000. Begitu juga untuk variabel harga memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000. Nah, ketiga variabel independen yang digunakan memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa ketiga variabel independen yang digunakan berpengaruh secara parsial atau secara sendiri-sendiri terhadap variabel dependen.
Lalu untuk persamaan regresi yang didapat sebesar 8,629 ditambah 0,100 untuk variabel X1 ditambah 0,172 untuk variabel X2 dikurangi 0,220 untuk variabel X3. Nah, angka 8,629 ini merupakan nilai konstanta. Lalu untuk angka 0,100, 0,172 dan 0,220 ini merupakan nilai koefisien regresi untuk variabel independen. Nah, untuk analisis persamaan regresinya, nilai konstanta yang didapat sebesar 8,629, maka memiliki arti bahwa apabila variabel kualitas pelayanan, promosi dan harga, nilai konstantanya diasumsikan bernilai 0, maka nilai keputusan pembelian adalah 8,629. Lalu untuk nilai koefisien regresi variabel kualitas pelayanan bernilai positif sebesar 0,100, maka memiliki arti bahwa apabila ada kenaikan 1% variabel kualitas pelayanan akan menyebabkan kenaikan pada keputusan pembelian sebesar 0,100. Lalu untuk nilai koefisien regresi variabel promosi bernilai positif sebesar 0,172, maka memiliki arti bahwa apabila ada kenaikan 1% variabel promosi akan menyebabkan kenaikan pada keputusan pembelian sebesar 0,172. Dan yang terakhir untuk nilai koefisien regresi variabel harga bernilai negatif, yaitu sebesar minus 0,220. Maaf, di sini ada kekurangan penulisan ya kawan-kawan semua. Seharusnya ada simbol minus karena koefisien regresi variabel harga bernilai minus. Nah, ini ya kawan-kawan semua, minus 0,220. Maka memiliki arti bahwa apabila ada kenaikan 1% variabel harga akan menyebabkan penurunan pada keputusan pembelian sebesar 0,220. Nah, untuk melakukan analisis persamaan regresi, kawan-kawan semua harus mengetahui nilai konstanta dan nilai koefisien regresi pada tabel koefisien, di mana nilai konstanta yang didapat sebesar 8,629. Nah, sama ya kawan-kawan semua. Dan nilai koefisien regresi untuk variabel kualitas pelayanan sebesar 0,100. Lalu untuk variabel promosi sebesar 0,172. Lalu yang terakhir untuk variabel harga sebesar minus 0,220. Nah, untuk uji statistik yang terakhir yaitu uji koefisien determinasi. Pada uji koefisien determinasi, kawan-kawan semua bisa fokus pada tabel model summary. Untuk analisis datanya, diketahui nilai adjusted R-square sebesar 0,622, maka memiliki arti bahwa variabel kualitas pelayanan, promosi dan harga memberikan sumbangan pengaruh secara bersama-sama sebesar 62,2% terhadap variabel keputusan pembelian, dan sisanya sebesar 37,8% dipengaruhi variabel lain di luar penelitian ini. Ya, kurasa cukup sekian penjelasan dan cara praktek bagaimana melakukan analisis regresi linear berganda beserta uji asumsi klasik untuk data kuesioner di program SPSS. Dan apabila kawan-kawan semua masih bingung perihal materi ini, kawan-kawan semua bisa berkomentar di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video-video di channel YouTube saya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.